Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Dampaknya ke korban. Kalau berat, dia mesti dihukum lebih berat lagi. Dok, tadi kita makan lumayan enak nih dok ya. Kuenya roti ya dok. Roti, tapi ya sekarang roti juga kan banyak dok yang katanya gluten free. Itu gluten free sebenarnya istilah apa sih dok? Gluten free. Ya, itu ada sesuatu yang dihindari sama orang, katanya sih kalau ada glutennya itu nggak bagus buat kesehatan segala macam. Jadi mereka carilah segala macam yang seperti itu. Nah, sekarang dok, saya sendiri dok, istilah-istilah masalah kesehatan itu banyak sekali. Ada yang saya tahu, ada yang saya raba-raba, tapi daripada raba-raba mendingan tanya sama dokter aja. Kalau istilah kesehatan yang saya tahu itu apa? Sakit. Nah, kalau sakit itu saya tahu dok. Kondisi badan nggak beres. Tapi ada yang namanya kadang-kadang, ada yang namanya kronis, ada yang namanya akut, ada lagi, kemarin dokter Jaya sebutin ya, antara memar dan gegar ya dok ya, udah kasih tahu memar dan gegar udah. Tapi itu loh, masalah trauma, mungkin dokter Jaya bisa bantu kasih ke kita nih penjelasan masalah kayak tadi, kronis, akut, apa inflamasi, apalah dok, yang mungkin bertahap dok, karena otak saya nggak mampu dok kalau dokter jelasin semuanya sekaligus nih dok. Nah, mungkin yang pertama kali ini trauma lah, trauma ya. Trauma itu adalah kekerasan, artinya pengaruh dari luar terhadap tubuh manusia. Kekerasan. Nah, kekerasan itu bisa kita bagi macam-macam. Ada kekerasan mekanik. Mekanik itu misalnya kita dikenai senjata tumpul, benda tumpul, bisa benda tajam, bisa ditembak, itu kekerasan mekanik namanya. Nah, itu menimbulkan luka. Lukanya tuh jenisnya tertentu. Itu namanya kekerasan tumpul namanya. Ada kekerasan tajam. Kekerasan tajam itu oleh senjata yang bentuknya tajam. Kayak pisau gitu dok ya. Pisau atau golok. Itu kekerasan tajam namanya. Ada juga kekerasan fisika. Misalnya kita kena benda panas, kena api, kena panas, kena seduh, air panas, itu fisika. Tapi bisa juga kita kena air dingin. Misalnya contoh kita kena kehantam sama es misalnya, atau di salju, itu kan ada orang yang namanya frostbite, jadi kaki sampai harus diamputasi tuh gara-gara dia mengalami cedera gara-gara kedinginan. Nah itu. Jadi fisika itu ya, fisika itu bisa panas, bisa dingin. Tapi fisika juga bisa kena listrik. Listrik itu juga trauma. Nah, ada juga trauma kimia. Mungkin pernah dengar ya, ada seorang istri tahu suaminya selingkuh, orangnya itu disiram sama air keras, HCl. Nah itu kimia itu bisa pakai asam atau basa. Yang paling besar itu. Jadi itu semua trauma itu adalah suatu kekerasan atau pengaruh dari luar yang sedemikian rupa, bisa fisika, bisa mekanik, bisa kimia, yang menyebabkan orang menderita sakit atau bahkan bisa meninggal. Berarti agak berbeda dengan apa yang saya pahami selama ini nih dok. Kalau saya pahami selama ini, orang misalkan contoh masuk ke daerah gelap, kemudian ngerasa merinding, kemudian apa? Nah itu dia trauma lewat situ. Itu trauma psikis namanya. Kalau tadi itu yang tadi ini trauma kedokteran, trauma benda ya. Trauma benda. Kalau ini trauma terhadap tubuh secara fisik. Ya. Tapi ada juga yang tadi itu trauma terhadap kejiwaan. Oh. Ya trauma juga. Jadi trauma juga, cuman beda. Yang satu ke badan, satu lagi ke jiwa. Iya. Gitu, nah ya? itu urusan juga beda. Kalau trauma ke badan urusannya dokter. Ya. Trauma jiwa urusan dokter psikiater. Dokter juga tapi yang psikiater. Ya. Dokter jiwa dok ya. Iya. Itu dua-duanya harus diobati karena psikiater itu dokter jiwa, betul nggak dok? Dokter SPKJ, spesialis kedokteran jiwa. Kedokteran jiwa. Berarti dokter jiwa juga kali ya.
Nah, tapi kalau dia ringan, tidak perlu obat, bisa juga diobati, bukan diobati, berkonsultasi dengan psikolog. Oh. Bedanya psikolog dengan SPKJ soal obat. Kalau spesialis kedokteran jiwa bisa ngasih obat karena dia dokter. Dokter ambil spesialisasi lagi 3 sampai 4,5 tahun. Tapi kalau psikolog ya S1, itu psikolog dia cuma memberi nasihat. Jadi kalau di rumah sakit jiwa bukan psikolog tapi dua-duanya ada. Ada dua-duanya, Dok ya. Dua-duanya ada, tapi lebih banyak SPKJ-nya. SPKJ-nya. Jadi kalau SPKJ kalau ya cuma mau dikasih nasihat doang, ya dikirimnya ke psikolog. Psikolog masih ringan ya, Dok ya. Balik Dok ke trauma yang tadi untuk badan, Dok. Nah, kalau misalnya ada orang mengalami trauma itu kan bisa disengaja. Artinya sengaja. Kok dia bisa disengaja, Dok? Kan sebenarnya gini, orang melakukan suatu kekerasan itu bisa disengaja. Karena saya kesel sama dia, saya tonjok dia. Oke. Itu kan sengaja kan. Itu sengaja. Nah itu kan berarti larinya ke kriminal kan. Iya. Nah dokter kalau mendapatkan kasus yang trauma seperti itu, dia wajib bukan cuma melihat, dia pertama lihat ada luka nggak akibatnya dari trauma tadi. Ada luka nggak? Kalau ada luka, mestinya yang memberi luka kan harus dihukum dong. Nah, kalau sudah ada luka, dia mesti tahu luka ini sampai berat nggak dampaknya ke korban. Kalau berat, dia mesti dihukum lebih berat lagi. Kalau sampai cacat, lebih berat lagi. Kalau sampai meninggal, lebih berat lagi. Nah, itu jadi tugas dokter tuh untuk melihat ada kekerasan nggak. Kekerasannya menyebabkan luka nggak. Lukanya berapa berat. Nah, terus kemudian dokter juga harus menentukan penyebabnya benda apa. Apakah karena bahan kimia, apakah karena fisika, apakah karena mekanik seperti tadi, apakah karena basah, asam, seperti itu. Nah, makanya dokter harus menentukan itu. Karena misalnya contoh, kalau dia mengalami trauma akibat senjata api, luka tembak, mestinya kan nanti barang buktinya polisi nyarinya anak peluru. Jadi trauma, sebentar, saya mesti rubah dulu mindset saya, cara berpikir saya, bahwa trauma yang dokter ngomongin sekarang ini adalah bentuk hasil kekerasan tadi, Dok ya. Hasil kekerasan berupa luka. Lukanya yang diperiksa dokter. Itu disebut trauma. Nah, pada waktu dia periksa lukanya itu, si dokter harus menentukan lukanya itu penyebabnya benda seperti apa. Karena itu benda itu harus dicari sama si polisi. Nah, istilah dokter sekarang menggunakan istilahnya trauma fisik atau trauma. Tadi traumanya kenapa gitu, Dok? Iya. Nah. Karena kenapa? Kira-kira barang buktinya benda senjatanya seperti apa? Kalau luka tembak pasti senjata api dong. Iya dong, anak peluru. Kalau dia bilang kekerasan tumpul berarti mungkin balok. Iya. Kalau senjata tajam mungkin golok. Ya polisi harus ini. Karena begini, kalau kasus itu adalah kesengajaan, penganiayaan atau pembunuhan, semua fakta yang detil-detil tadi tuh harus benar. Misalnya contoh, saya dituduh didakwa melakukan pembunuhan atau menganiaya orang dengan menggunakan senjata tumpul. Ternyata lukanya tajam, berarti bukan saya yang salah dong. Gitu loh. Jadi harus tepat. Kalau saya bilang saya memukul dengan kayu, lukanya harus sesuai dengan luka akibat kayu. Ya. Kalau saya pakai golok, ya lukanya luka tajam. Tapi gitu. Apa ada bisa membedakan, Dok, yang disengaja maupun tidak sengaja, Dok? Bisa dong. Gimana, Dok? Misalnya contoh, ini saya ngambil kasus David Hartanto. Yang di Singapura. Anak ini ya dinyatakan oleh Singapura dia terjun. Iya, beritanya begitu. Dari lantai 4. Kalau orang terjun dia luka. Luka-lukanya kenapa? Pasti kan karena ada besi, ada apa, dan terakhir luka akibat dia terbentur sama tanah. Iya. Iya dong? Iya. Tapi pada waktu diperiksa ternyata di sini ada luka bacok. Di tangan, di telapaknya luka bacok, di sini luka bacok. Artinya apa? Berarti dia dibacok. Iya, dia nahan. Dan dia menahan. Itu namanya luka tangkis. Iya. Iya, pasti nggak mungkin dia membacok tangannya sendiri. Nggak bisa. Kalau dia mau bunuh diri, yang dia bacok bukan bacok, diiris di sini. Iya. Iris di sini kan buat ngirisin nadi. Kok dia mau bunuh? Kalau orang Jepang bunuh diri perutnya sini kan. Ya, tapi kalau dia tempatnya bacokan di mana-mana kan sengaja pasti. Oh. Jadi dari lokasi, dari bentuknya dia udah tahu. Misalnya contoh deh.
saya ini adalah orang yang kidal. Tahu ya, orang pakai tangan kiri itu kira kidal. Ya. Kalau tangan kanan bukan kadal. Namanya kinan. Kinan. Ya. Ini kidal. Nah, kalau saya nusuk Frankie, bayangin, saya nusuk pakai tangan kanan, saya nusuk sama tangan kiri, lukanya beda nggak? Ya, beda posisi kan, Dok? Beda posisi kan. Ini juga kalau tangan kiri kan pasti begini pisaunya. Ya. Kalau ini begini. Oke. Kalau saya mencekik Frankie, saya cekik begini leher. Maka kalau saya cekik begini pakai tangan kanan, luka saya ada 4 di sebelah kiri Sini kamu. 4. Sini kiri 1. Jadi kalau luka di kanan kamu berarti saya pakai tangan kiri. Kalau saya pakai tangan kiri, yang di kanannya ada 4. Di kiri 1. Nah, dengan melihat luka gitu dokter bilang, ini orang ini dicekiknya pakai tangan kanan. Nggak mungkin dia begini ya, Dok ya? Ya. Berarti dianya kinan. Kalau saya tersangkanya, saya orangnya kidal. Saya kan gampang sih polisi meriksanya. Kamu tulis, ditulis pakai tangan kiri, kidal. Padahal lukanya luka kinan, berarti saya bukan tersangka. Iya. Paham nggak? Paham. Jadi itu bisa melepaskan orang, Frankie. Ya, jadi artinya sengaja apa nggak sengaja juga masih bisa ketahuan. Bisa. Ya. Nah, sekarang saya mau bunuh diri nih. Dia bilang, saya bunuh diri. Ini ada luka deh. Begini. Lukanya sebelah sini. Tapi saya itu ternyata kidal. Kalau kidal kan mestinya tangan ini yang pegang pisau dong. Ke sini. Kalau ke sini berarti yang potong orang lain. Saya pikir tadinya, Dok, ini otak saya memang kadang-kadang suka korslet, Dok. Faktor kesengajaan itu gini, ada trauma tembak. Nggak sengaja gara-gara nggak bersihin tapi arahnya ke sana moncongnya gitu. Kalau itu lain lagi. Apa itulah sebabnya traumatologi. Begini, Frankie. Kalau kita lihat karakter peluru, peluru itu kan bentuknya lonjong. Iya. Ada kelongsongnya di bawah. Di atasnya kan anak peluru. Ya, anak pelurunya. Di dalamnya ini ada mesiu kan. Iya. Nah, kapan dia meletus? Kalau dia ditarik pelatuk kan. Iya. Pelatuk itu mematuk bagian dasar dari anak peluru. Tuk kena pelatuk, mesiunya meledak, anak pelurunya lompat. Betul nggak? Betul. Nah, artinya kalau dia itu ditembakin begini, pasti di bagian pantat dari kelongsongnya itu ada cekungan, betul nggak? Karena kepotok. Tok, meledak, masuk. Kalau dia gara-gara gara-gara bersih-bersihin, pasti nggak ada pelatuk, bukan itu dong. Misalnya contoh, saya mau bikin dari anak peluru yang masih ada mesiunya, saya mau bikin kalung. Ya. Saya korek, meletus. Misalnya, di pantatnya kan kagak ada bekas pelatuk. Ya. Paham ya? Nggak ada bekas pelatuknya. Kedua, anak pelurunya kan masuk ke badan. Anak pelurunya saya dapetin waktu otopsi. Saya periksa anak pelurunya. Di samping anak pelurunya ini kan bentuknya lonjong. Di sampingnya ada garis nggak? Frankie tahu ya kalau di dalam Ulir. itu ada ulirnya. Yeah. Dia bisa ke kanan, bisa ke kiri. Yeah. Nah, ulirnya itu ada tonjolan di dalam laras. Tonjolan itu membuat garisan, bisa garisnya ke kanan, bisa garisnya ke kiri, tergantung ulirnya ke kanan atau ke kiri. Anak peluru saya lihatin, ada ulirnya, berarti dia melewati laras, berarti ditembak. Kalau dia gara-gara kadang-kadang diketok-ketok plus meletus, di sampingnya itu di sampingnya anak pelurunya itu tidak ada ulirnya. Itu kan kalau dia nggak lewatin laras. Dok. Kalau lewat laras ya tetap ada. Nah, yang disebut kayak kemarin Dok, bercanda, nggak sengaja kan Dok itu. Toto. Oh gitu. itu makanya Adi itu adalah kombinasi dari keterangan dokter ditambah dengan saksi mata. Oh oke. Nah polisi kan nyelidiki sampai ke sana. Tapi dokter juga bisa memberikan petunjuk. Misalnya contoh kalau saya nembak pakai tangan kanan, cekrek sebelah sini, pasti yang kanannya kamu sebelah kiri dong. Ya dong kepala. Kalau di sini kalau pakai tangan kiri kan arahnya juga beda. Oke Dok, lanjut Dok untuk yang masalah trauma tadi Dok. Jadi artinya dokter forensik itu diajari trauma itu termasuk pelajaran yang ininya besar, porsinya besar, dipelajari satu persatu. Kekerasan tumpul seperti apa, yang tajam seperti apa, luka tembak seperti apa, luka panas seperti apa, luka dingin seperti apa, itu sama-sama dipelajari satu persatu. Dan kemudian itu masing-masing sampai secara detail. Contoh, kalau kita ketemu orang, ya
kena kerasan tumpul, kita bicara tumpul dulu deh. Ya. Tumpul itu adalah benda yang tumpul kena ke badan. Dampaknya apa? Pertama, memar. Iya. Dia biru. Nah, waktu itu kan pernah kita ngomongin kan, begitu orang kena pertama mulai mungkin agak kemerahan. Biru kan? Biru atau merah. Iya. Lama-lama dia birunya itu berubah menjadi coklat. Warnanya setelah berapa hari. Coklat kemudian jadi kuning. Kuning itu silang. Nah, itu memar. Jadi dengan melihat warnanya memar, kalau kita tahu kira-kira dia dipukulnya kapan. Nah, kalau orang sudah mengalami memar nih, Dok, kan balik lagi ke normal. Itu fungsi alat-alat kita di sini di bawah jaringan itu berfungsi kembali normal atau kembali normal? Kembali normal. Kembali normal. Cuman kekerasannya itu ya sebanding dengan waktunya, itu sebanding dengan warnanya. Oh, okay. Tapi ke intensitasnya itu tergantung kekerasannya berat apa enggak. Memar itu pada prinsipnya kita kehantam dengan benda tumpul, pembuluh darahnya di bawahnya pecah, pembuluh darahnya ada di bawah kulit. Makin dekat ke kulit keluar makin biru. Tapi kita kadang-kadang soal memar itu juga mesti memperhatikan ini. Ada yang namanya perdarahan tepi. Apalagi tuh, Dok? Nah, contoh, pernah nggak ngerasain atau pernah waktu zaman dulu, saya nggak tahu zaman dulu, waktu saya kecil, ada orang tua itu yang suka ngegebuk orang tuh pakai tongkat. Kayak di film karton, Dok. Iya. Sekarang coba kebayang nggak ya, Frankie? Oh itu buat gitu. Yang terjadi adalah memarah 1 apa 2? 1. 2. Kenapa, Dok? Kok 2? Pak, dia berdarah di sini, darahnya ke samping, ke kanan kiri. Yang di sininya cekung, pucat. Jadi sekali pukul gini, memarah 2. Oh gitu ya? Iya. Saya pikir malah cuma 1, Dok. Kan yang kena di sini doang. Enggak. Dia kena begini, yang kena sini. Tapi memarah bukan sini, karena di sini ketekan. Ada perdarahan, darahnya lari ke pinggir. Yang si tongkatnya ini jadi putih. Di kanan kiri 2. Jadi sekali sahabat itu 2, itu namanya perdarahan tepi. Kalau yang perdarahan biasa, memar biasa, dipukul situ, di situnya biru. Kalau orang dicambuk sama dengan yang bisa tepi? Begitu. Iya. Oh, oke. Jadi kalau ada misalnya orang dipukul cepet 2 kali, memarah 4. Karena dia ketekan di sini, jadi mencar ke sana ke sini gitu, Dok ya. Orang kelindes mobil sama ban. Yang bagian kelindes yang beban itu kan ada yang mencekung, ada yang menonjol kan. Ya. Yang bagian menonjol putih, yang cekungnya itu merah. Jangan salah, itu perdarahan tepi. Saya yang soal perdarahan disebut itu perdarahan tepi ya, pendarahan tepi ya. Saya pernah dapetin satu kasus bagus, Frankie. Orang tabrakan. Begitu tabrakan, gitu. Saya tebak mahasiswa. Dia ditabrak sama apa? Saya bilang. Maksudnya bingung. Emang bisa? Bisa, saya bilang. Ditabrak sama sedan, saya bilang. Sedannya BMW, saya bilang. Kaget mahasiswanya. Gimana? Tahu nggak Frankie dari mana? Saya coba kira-kira, Dok ya. Pertama, kalau sedan itu pasti ada sebab lain sebelum ditabrak, karena dia pendek. Ada spoiler depan kena. Ya. Tadi dokter bilang mobilnya mobil mewah gitu ya. Saya spesifik BMW lagi BMW. Ya? Kalau sampai ke merek saya nggak terlalu yakin, tapi kalau mobil mewah biasanya radialnya gede-gede itu, lebar-lebar. Dia ditabrak loh, bukan dinindes loh. Oh, ditabrak ya? Tabrak. Oh, kalau tabrak berarti nggak sampai patahnya di kaki, di kaki bawah. Kalau ditabrak kan yang kena paha. Iya. Satu. Tahu nggak? Di dekat kakinya itu, dekat-dekat daerah kaki ke atas sedikit, ada merek BMW yang itulah namanya ahli, Frankie. Kecap. Kalau nggak percaya coba aja tabrakin itu mereknya itu driver, Frankie. Ya, ada tulisan M-nya gitu ya. Iya, yang begitu BMW-nya. Lambang BMW itu ngecap. Oh. Dia punya emblemnya itu Emblemnya itu ngecap, Frankie. Iya. Kalau sekarang, kalau emblemnya ada lambang lain, ketahuan tuh mereknya. Iya, Toyota. Jadi itu orang belajar. Nah sekarang, ya itu contoh, itu traumatologi ya, Frankie. Iya. Contoh, ada luka gini, saya bilang sama mahasiswa, luka-luka lah pokoknya. Menurut kamu ini luka-luka, dia supir apa bukan? Dia bingung.
Kan yang datang ke kita manusia nih. Saya bilang dia kecelakaannya mobil sama mobil. Saya bilang dia supir apa orang duduk di belakang. Dia bingung. Ada 2. Yang ini supir, yang ini di depan. Kok dokter tahu? Tangan. Kalau ada tabrakan, Frankie, dia duduk kan begini. Di depan ada dashboard kan? Iya. Pasti dengkulnya luka dong, dua-dua. Yang di depan. Iya. Di depan dia mau kaca. Mukanya kena kaca dong. Ada luka-luka bekas kaca, luka-luka terbuka ada kaca-kacanya. Oh, oke. Kalau supir, setirnya, karena di sini ada bekas setir di sini. Kalau yang di depan yang bukan supir, nggak ada bekas setirnya. Katanya kalau supir. Dan kalau setir yang pegang begini di sini patah, Frank. Iya, katanya tangan kena pengaruh itu, Dok. Iya, tangan patah, berarti dia pegang setir. Dada ada luka, berarti dia supir. Muka kena, berarti dia di depan. Kalau di belakang apa? Sini jangan coba sama belakang itu. Sininya kena dashboard juga. Nah, kalau supir di kakinya juga dia pasti ngenekan rem apa segala apa, pasti ada yang luka. Iya. Jadi dengan itu namanya pola luka. Itulah traumatologi, Frankie. Traumatologi. Jadi pelajarin semua sebab kejadian itu dari mana aja ya. Nah, dan satu, saya belajar dulu waktu saya sekolah di Jepang. Ada salah satu orang profesor. Dia mempelajari gitu, kalau orang tabrakan tuh apa sih yang terjadi, lukanya di sebelah mana sih? Dia bikin mobil beneran, dibikin manekin, manekinnya dibikinnya seperti kayak orang itu dikasih bahan yang bisa pecah, kayak orangnya di situ tabrakin terus lukanya tuh hancur-hancurnya di sebelah mana gitu. Dia pakai gitu, itu namanya dipelajari mekanisme traumanya seperti apa. Ada tes pengujian mobil memang seperti itu, Dok. Jadi ketahuan mobil-mobil yang dapat kelas bintang berapa tuh, Dok. Nah itu kan juga pola lukanya berbeda. Misalnya kalau di depan orang yang pakai seat belt, pasti kalau dia ada itu pasti ada luka gara-gara seat belt. Seat belt itu bisa bikin luka. Ya mungkin kalau kena mukanya itu lebih sedikit, tetapi di daerah sininya pasti ada trauma. Airbag juga bisa bikin luka kan, Dok? Iya bisa. Cuman itu kalau nggak pakai airbag, nggak pakai seatbelt, lebih banyak lebih parah lagi. Jadi itu mengurangi resiko trauma ya, Dok ya. Sekarang saya mulai pinter nih, Dok, ngomong trauma, Dok. Iya kayak gitu-gitu lah. Makanya saya bilang juga, terus mereka bilang ya memang harus sampai gitu. Iyalah, berdasarkan pola lukanya ini terjadi akibat dia itu adalah supir gitu. Itu karena dia benda tumpul tuh, Dok. Nah, jadi tumpul itu nanti bisa jadi memar, bisa luka lecet, bisa luka robek. Robek itu lukanya terbuka tapi nggak rata, berantakan. Itu cuma gara-gara benda tumpul doang ya, trauma tumpul. Iya, akibatnya ke dalam lagi bisa patah tulang, bisa gegar otak, bisa memar otak, perdarahan otak dan segala macam. Nah seperti itu. Jadi kita pelajari itu sampai sedetil-detilnya, Frankie. Dan dari situ nanti kita ujung-ujungnya adalah rekonstruksi. Jadi artinya kalau benda tumpul membuat trauma kalau sampai robek pun bukan robek karena yang clean cut ya, Dok ya. Iya, dia tidak rata tepinya. Gitu loh. Jadi kita mesti tahu sampai segini. Bahkan pada beberapa misalnya contoh kalau orang digebuk begitu, dia dipecut atau apa, dari gambaran lukanya kan tercetak pada intinya. Nah, kalau trauma benda tajam, Dok? Tajam tuh ada 3. Tajam itu kalau dia sejajar, kok ini namanya iris. Kalau dia tegak lurus namanya tusuk. Oke. Kalau miring bacok namanya. Gimana? Kalau sejajar iris. Sejajar. Oke. Jadi lukanya panjang tapi tidak dalam. Oke, itu iris. Iris. Kalau dia kecil tapi dalam, tusuk namanya. Kalau di antaranya miring, namanya bacok. Ya itu yang saya masih agak bingung antara iris sama bacok. Kalau bacok itu dia begini. Jadi antara lebar luka sama dalam luka hampir sama. Tapi kalau tusuk itu kecil lukanya tapi dalam. Lebar luka sama dalam luka. Dalam luka. Oh. Dan arahnya tegak lurus. Kalau tusuk itu tegak lurus. Kalau iris sejajar gitu. Jadi nggak terlalu dalam gitu, Dok ya. Tapi kalau di antaranya itu namanya bacok. Bacok tuh ada sabetan begitu.
Nah, cuman kalau di Indonesia ada satu luka tajam yang membingungkan, yaitu luka sabit. Oke. Sabit itu kan miring begini. Dia masuknya gitu, di dalamnya yang kenanya tuh banyak ya. Banyak, begitu ditarik itu kenanya tuh putus semua di dalam. Apa itu yang Madura punya bisa apa namanya, Dok? Celurit. Celurit ya. Oh, oke, lupa saya sampai nama celurit. Kalau yang tegak lurus rencong namanya. Oh, iya. Kalau keris begini malah. Keris itu. Nah, itu Dok, kalau sama keris, Dok. Ngeri, Dok. Geli-geli dikit kali, Dok ya kalau Nah, itu kalau kayak senjata seperti kayak benda tajam, kita mesti tentukan ini senjatanya mata satu apa mata dua. Tahu nggak mata satu apa? Ya. Kayak pisau, ininya tumpul, ya. Ininya tajam, satu sisi yang tajam. Ya. Kalau dua sisi tajam seperti belati, itu namanya bermata dua. Kalau ditusuk begini senjata bermata dua. Sini tajam, di sebelah sini tajam. Jadi dua ujung lukanya tajam. Kalau dia tumpul, ditusuk begitu, yang satu tajam, satunya tumpul. Kelihatan tumpul dan tajam. Jadi dari situ sekarang contoh kebayang nggak, Frankie? Ada luka tajam, tepinya rata kan? Terus dokternya bilang, senjata tajam bermata satu. Ada orang pegang senjata pada daerah situ, pada daerah pertengahan, tapi pisaunya bermata dua. Bermata satu, ini bermata dua. Berarti bukan dia pelakunya kan? Jadi bermata itu adalah juga termasuk kewenangan dokter untuk ngomong. Keris termasuk bermata dua, Dok ya? Karena kanan kiri tajam ya, Dok? Iya. Itu kan kalau dibedain sama keris sama pisau kan susah tuh, Dok. Iya, tapi paling kurang tajam sama tajam kan kita bisa bedain, nggak sama bukan dengan tajam tumpul. Iya. Nah makanya itu jadi nggak cuma bilang ini didapatkan luka terbuka akibat kekerasan tajam, tapi mesti diteruskan senjata tajam yang berdasarkan sifatnya itu luka tajam pisau yang bermata satu atau mata dua. Karena kalau yang pegang matanya nggak sesuai dengan itu berarti bukan dia pelakunya gitu. Jadi dokter tuh sampai situ. Dan satu lagi, setelah tahu tajam tumpul, ada senjatanya ketemu di TKP, mesti diperiksa. Di sini ada darah kan pasti. Kalau dia udah melukai, darah di sini sama dong darahnya. Golongan darahnya sama dong. Udah kering juga bisa, Dok ya? Iya. DNA-nya sama dong. Jadi kalau DNA sama berarti memang pisau ini yang dipakai buat nusuk. Oke, jadi kalau luka tusuk 3 ciri khas tadi, Dok ya? Iris, tusuk, sama bacok. Terus dokter harus menentukan dia mata satu, mata dua. Udah gitu dalamnya pisau juga, dalamnya saluran luka menentukan. Misalnya pisaunya itu pisau lipat yang panjangnya 10 cm. Tapi lukanya 20 cm dalamnya, berarti bukan itu pisaunya gitu loh. Nah, Dok. Nggak mungkin kan? Sering kali, Dok, orang ngelihat orang ditusuk, ya. Orang-orang ngelihat luka ditusuk, kemudian ususnya sampai keluar katanya, Dok. Sebenarnya perut kita ini dia punya tebalnya kulit dan lemaknya itu berapa senti sih, Dok? Tergantung dia gemuk apa enggak. Ya kayak kita gini, Dok. Saya pernah ada satu pengalaman, seorang dokter forensik dari Singapura, profesor nih, diundang sama kita ke Jakarta. Nah dia pikir Jakarta seperti Singapura. Itu tahun 90-an, 80-an, 90-an lah. Ya. Masih ada planet Senin kan? Daerah preman. Dia jalan-jalan dia pikir dia aman seperti Singapura. Planet ke-10, Dok ya? Ya. Sekarang ada planet ke-11, Dok. Apa tuh? Planet sport, Dok. Dia ke sana, dia jalan-jalan sendiri. Karena dia merasa dia aman ya, orang Singapura bisa bahasa lah gitu ya. Bahasa ini dia jalan-jalan, ditodong orang, ditusuk. Masuk rumah sakit. Enggak kenapa-napa, Frankie. Kenapa? Dia gemuk banget. Ditusuk cuma sampai ke lemaknya doang. Serius tuh, Dok? Betul, serius. Dia stres trauma, tapi dia gak apa-apa. Karena kan buat dokter tuh paling bahaya kalau ketusuk di perut sampai masuk ke dalam. Karena itu dia kuman bisa masuk ke dalam. Bisa meninggal. Jadi kalau sampai situ dibersihin daerah situnya aja, Dok, ya cukup. Iya, ya, dikasih H2O2, keluar ke busa-busa, dijahit, udah selesai. Oke. Enggak itu. Jadi nggak ada tergantung
orangnya gemuk nggak ya? Kalau makin gemuk, nah itu kalau lapisan- paling gampang coba aja perutnya dipegang aja begini, dipegang gini kayak kita megang tebal nggak? Kalau tebal berarti lemak kita yang tebal. Ah, Yang tipis sih biasanya paling 1-2 cm. Kalau yang tebal bisa sampai 10 cm lebih. Saya mungkin yang 1-2 cm kali dok. Soalnya susah untuk kumpulin lemak dok. Jadi ya orang yang gemuk itu bagus bantalannya banyak gitu. Kalau itu aja. Oke. Itu kejadian sama-sama yang kasusnya ada banyak lah kasus kayak David Hartanto juga sama kan. Itu dia nusuk dosennya ketusuk, dibawa ke rumah sakit nggak kenapa-napa karena cuma kena lemaknya doang. Yang orang berkebangsaan Cina gitu ya. enggak, David Hartanto ini Cina Orang-orang kan ya? Indonesia. Orang Cina, Orang orang Cina Indonesia. Indonesia ya. Tapi yang ditusuk itu profesornya tuh orang-orang kewarganegaraan Cina. Oh, Profesor pembimbingnya dia di sana. Dia sempat nusuk, dia nusukin profesornya, kemudian dia dianiaya. Jadi nanti dokter kan saya pernah lihat kesaksian dokter untuk kasus itu dok. Nanti Ya, mungkin bisa ya. kita bahas ya dok. Oke. Nah terus trauma yang ketiga dok. Trauma tadi kan baru benda tumpul, benda tajam, sama trauma apa? Senjata api. Senjata api. Nah, kalau senjata api itu ya memang ini lebih ini. Biasanya sih kalau senjata api begini. Senjata api itu ya kita mesti tahu ya kalau anak peluru ya revolver lah ya paling banyak dipakai di sini kan. Yang polisi itu revolver. Ya yang Ada muter. buletan, ada 6 kan. Kalau tembak jet keluar, anak pelurunya keluar, selongsongnya tetap di dalam situ kan. Iya. Tok setelah 6 kali ya mesti diketrok, kelongsong yang dikeluarin dimasukin lagi seperti itu. Jadi sekali buat 6 kali nembak. Nah pada waktu ditembakkan gitu dia tuh ngelewati laras kan. Di laras itu ada benjolan, tonjolan. Tonjolan itu membuat luka pada garis ya, seperti kayak garis pada dinding anak peluru. Jadi Iya. kalau anak pelurunya pasti kelihatan lah. Nah kalau anak peluru masuk ke badan orang ya anak pelurunya harus kita lihat. Nah kita harus menentukan kaliber berapa. Nah dari kaliber kita mesti tahu juga senjatanya apa. Nanti akhirnya bisa ketemu nih sama yang diduga buat nembak. Berarti kerjasama dengan ahli Balistik. balistik. Nah Iya. sebenarnya balistik itu adalah ilmu tentang seluk-beluk senjata api. Ada balistik yang di dalam senjatanya, dia minum. Ada balistik yang di sasarannya. Nah, balistik yang di sasaran di tubuh orang itu urusan dokter forensik. Kalau balistik dari senjatanya ini urusan polisi. Iya. Nah, makanya seorang dokter forensik juga mesti ngerti apa yang ada di sini, mesti ngerti ada yang di situ. Karena misalnya contoh, kita pada waktu kasus orang ditembak, kita dapetin anak peluru harus kita periksa. Kan di anak peluru kenapa? Di anak pelurunya yang ada di TKP kayak atau di badan orang. Itu dari anak pelurunya itu kita bisa tahu senjatanya senjata kaliber berapa. Tipenya apa. Bahkan senjatanya yang mana. Kenapa? Karena bekas garisannya kalau di dalam senjata apinya ini ada benjolan tonjolan 5 di dalam bagian dalamnya. Maka di sini juga garisnya ada 5 nih di dalam anak pelurunya. Ya. Nah itu kita cocokin. Lakukan namanya tes balistik. Dia tembakan, dapatkan anak peluru. Yang ini ke anak peluru yang dari korban. tubuh. Dibandingin pakai mikroskop. Kalau dia, ini 2 gambar nih anak peluru samping ditempelin sampai nyambung, digituin. Kalau dia memang betul anak peluru dari senjata yang sama persis itu garisnya. Tes balistik identik, berarti dia yang nembak senjata yang ini, karena senjata yang lain itu pasti garisnya beda. Nah seperti itu. Jadi dokter tuh mesti tahu. Jadi kedapat anak peluru nggak boleh sama dokter langsung diserahkan dia. Kecuali tembus ya dok ya. Iya. Kalau tembus kan nggak ketemu tuh anak pelurunya tuh. Ya ketemunya di TKP. Oke, masih. Nah jadi selama itu masih ditemukan oleh dokter, ya itulah dokter punya kewajiban untuk meriksa itu. Nanti baru dibandingkan dengan ini. Dan dokter itu wajib menyimpan ini karena kenapa? Benda ini kalau dihilangkan nggak bisa ketemu lagi siapa yang melakukan penembakan. Dok, kan saya sering nonton di film-film dok. Orang kena trauma entah itu senjata tajam ataupun benda ataupun peluru senjata api dok ya. Di tempat lukanya tuh disuruh ditutup, ditekan. Itu sebenarnya manfaatnya efektif nggak sih dok? Luka ditekan itu maksudnya mungkin kan supaya nggak darah keluar ya dok ya? Ya darah nggak keluar sebenarnya bukan nggak ada efek. Yang efek tuh organ dalamnya tuh
berdarah Kena enggak. gitu. Kalau dia kena dan berdarah dia begitu, itu yang masalah soal waktu. Makin lama itu waktu dia gitu dia bisa meninggal karena kekurangan darah. Itu satu. Yang kedua, kalau sampai anak pelurunya bersarang di dalam, nggak dikeluarin, misalnya nggak mau dioperasi, nggak dikeluarin, diam, orang itu bisa mengalami keracunan, Franky. Keracunan itu logam-logam yang ada di situ. Ada efeknya gitu. Ada beberapa kan kadang-kadang ketembak terus kemudian anak pelurunya nyangsang di tulang misalnya, dia nggak mau dioperasi. Dalam jangka panjang itu bisa bahaya. Oke, jadi kalau di film-film dia ditutup tuh dok, Ya, itu tergantung dia perkenaannya kena di kena mana. organ yang mana. Nah, kalau di sini mungkin aman ya dok ya, karena di sini cuma otot ya dok ya. Tapi kalau agak ke bawah dikit, yang nggak boleh dok ya. Iya. Makanya, Nah, satu lagi Franky, kalau soal luka tembak, misalnya contoh, luka tembak itu kalau kena ke daerah kepala ini sangat khas ya. Kena kepala, cus lubangnya pada tulang itu seperti corong, Franky. Masuknya kecil, keluarnya gede. Jadi misalnya contoh, dia masuk sini, keluar di sebelah sini. Kan orang nggak tahu dia ditembak di sebelah sini apa ditembak di sebelah sini kan. Kalau ditembak dari sebelah sini, lubang di luar misalnya diameternya 1 cm. Di bagian dalamnya tulang ini 1,5, berarti dari sini masuk. Tapi kalau di luarnya itu jadi yang lebih kecil tempat masuk dok. Iya. Jadi kalau sini ini kecil, keluar besar. Waktu dia keluar di sebelah sini, yang di sebelah dalam kecil, di luarnya besar gitu loh. Jadi kita tahu dari sini nembus di sebelah sini. Tapi ada orang kata ditembak sini aja bisa mati nih dok. Mati. Dia lagi begini dok. Lagi begini kita tembak sininya mati deh dok. Enggak, cuman begini. Kalau pada daerah lain luka tembak itu bentuknya bulat, Frank. Lubangnya bulat. Tapi bulatnya itu juga bulatnya seperti corong, sehingga kalau yang kita lihat bulat ada seperti ada lecetnya melingkar. Itu luka tembak. Tapi kalau dia ditusuk sama benda yang bulat, nggak ada lecetnya. Sama diameternya. Lecet. Di sekitar dinding lukanya itu ada lecet. Jadi ada seperti ada 2 lingkaran kayak donat. Oke. Jadi kalau begitu lihat, luka tembak. Kalau ini luka tusuk gitu. Kita tetap bisa bedain walaupun sama-sama bolong. Jadi kalau ketembak dia ada luka lecetnya? Ya. Ada lecetnya. Dan kalau kita meriksa di mikroskop, di bagian dalamnya yang lecet itu, kita lihat ada jelaga hitam-hitam. Oh, jadi kesaring di situ dok ya? Iya, jelaganya set ke apus di situ, ada jelaganya. Kadang-kadang ketemu minyak. Kan itu senapan yang sering dikasih minyak. Iya. Minyaknya ada di dindingnya itu. Kalau pakai luka akibat senjata tajam lainnya, itu luka tusuk, enggak dong. Ya, itu sama-sama bulat dok ya. Tapi ada yang aneh, Franky. Kalau ditembak di sini, di kepala, bentuknya nggak bulat, bintang. Kok bintang dok? Dia masuk, cus sudah perlu masuk. Tapi kan dia juga punya gas kan? Di sini ya. Nah, punya gas. Gasnya masuk kena tulang. Wah, tulang kena tengkorak. Kulit. Oh, kulit dulu. Jadi gasnya itu kena kulit, kena tulang, dia pecah. Jadi anak pelurunya masuk, gasnya masuk di antara kulit sama tulang. Cek, jadi robek. Jadi bentuknya bintang. Semua peluru nggak dok? Hampir semua peluru. Hampir semua peluru ya. Jadi kalau ketemu ada luka bintang, itu luka tembak kalau pada kepala. Kalau daerah lain lukanya bulat. Tapi kalau orang ditusuk begitu, ya pastinya bulat, bukan bintang mereka. Oh iya. Itu kalau luka di kepala itu cepat matinya dok ya? Iya. Tapi bisa juga nggak mati, bisa juga ada beberapa orang. Iya kan ada yang tembus ke sini lah atau apa ya? Kadang-kadang nggak mati juga. Yang bikin mati biasanya selain nembus, selain itu adalah kuman masuk, infeksi. Oke dok, ini saya berandai-andai aja dok. Orang ditembak dok, kena otaknya sini, tembus, itu belum tentu mati dok ya? Belum tentu mati. Tapi kalau ditembak itu karena salah satu pembuluh darah, matilah. Pembuluh darah yang matinya karena perdarahannya. Iya kan. Kalau jangka panjang bisa karena infeksi. Ditutup-tutupin jas gitu. Langsung diisolasi deh ya. Kan nggak pendarahan lagi dok, berhenti dia. Iya. Jadi masih bisa orang selamat ya dok. Bisa. Dalam sejarahnya pernah ada orang yang karena sesuatu otaknya dioperasi, dibuang separuh juga masih hidup. Cuman berkurang kemampuannya dok ya. Iyalah, ada yang lupa-lupa lah. Oke. Nah sekarang itu udah 3 tuh dok. Tumpul, tajam, senjata api.
Kimia. Kimia itu ada asam sama basa. Cuma itu doang, asam dan basa. Kebanyakan cuma sekitar gitu doang, asam dan basa. Kalau asam kena, dia jadi kering dan sakit setengah mati. Sakit sekali, kering. Kering warnanya coklat. Tapi kalau basa, kena basa, dia jadi bengkak dan licin seperti kayak orang habis mandi sabun. Ya. Kayak gitu, seperti itu. Jadi dengan lihat itunya enggak. Dan saya menarik salah satu kasus pada waktu zaman tahun 90-an tuh. Kan suka demo-demo. Iya. Demo-demo, demo-demo ada mahasiswa turun segala macam. Terus kemudian ada seorang yang wartawan siram sama ada orang megang botol, disiramin gitu. Wes, dia kena. Cairan keras lah ya. Cairan keras. Yang arahnya itu adalah dari arah mahasiswa. Kayaknya jadi seperti kayak gitu. Saya diminta provokator untuk ya. Periksa. Jadi waktu dia periksa saya langsung dia bilang ini asam, saya bilang dari lukanya. Saya bilang ini asam dan diseblok orang gitu loh. Diseblok karena dari asam dan bentuknya kan dia mengalir ke bawah gitu. Kita tahu yang mencarang itu dari sebelah kanan atau sebelah kiri kan. Dia gini, orangnya dalam posisi berdiri, jadi dia turun ke bawah kan itu. Jadi kelihatan gambaran seblokannya itu. Cuman saya bilang itu asam, tapi asam itu apa nggak? Panggil orang ahli kimia, periksa, dites. Biasalah kalau pakai lakmus. Cuman dia periksa dengan kimia, akhirnya ketahuan terus itu disiram sama air keras, HCl. Kadang-kadang yang suka dipakai juga itu air aki, asam sulfat. Warna asam folat ya, asam sulfat. Itu disiram itu juga sama hasilnya. Dan itu sakitnya setengah mati. Dok, ini sebentar sebelum dokter lanjutin. Kalau orang terkena api ataupun misalkan dia bekerja di pengolahan biji besi, Dok. Kan itu kan ada cairan-cairan panas tuh. Kena tuh, Dok. Itu kenanya masuk kelompok yang mana, Dok? Itu fisika juga. Oh, berarti belum dibahas belum masuk. Oke. Itu fisika. Bab selanjutnya nih, Dok. Nah, itu yang dari antara asam sama basa, yang paling banyak itu asam dipakai. Yang pakai biasanya perempuan. Dan yang paling banyak dipakai ada dua. Air keras itu adalah air yang buat solder. HCl. Iya, HCl. Dia yang dipakai buat solder apalah panci segala macam gitu. Nempel. Nah, yang satunya itu asam sulfat. Asam sulfat gampang kita beli itu buat air aki itu air asam sulfat. Paling gampang diperoleh. Dan biasanya yang melakukan itu biasanya perempuan. Kenapa itu perempuan? Itu pertanyaan saya. Kenapa kok kalau laki-laki nggak gagah lah nyiram begitu. Kalau laki-laki lah pakai pisau lah, pakai rantai, maksudnya pakai begituan. Saya pikir gara-gara memang ada faktor kebiasaan. Itu satu. Yang kedua itu bisa bikin cacat, Frankie. Bisa bikin cacat. Jadi kalau kena gitu biasanya ada orang kalau sampai itu jika menimbulkan luka gitu ya. Akhirnya bisa timbul jaringan paru dan sakitnya setengah mati. Kan dokter ingat ada satu orang perempuan di daerah Surabaya, Dok, yang sampai sekarang mungkin belum selesai operasi plastiknya. Itu kan suaminya sendiri yang siram pakai air keras tuh, Dok. Ya, itu laki-laki tuh, Dok. Ya, ada sih ya itu. Berarti dia perempuan lah ya. Berjiwa perempuan. Kurang pinter yang waktu itu kan kita pernah ngomong soal racun-racun. Iya. Kalau orangnya pengecut ya dipakai racun lagi. Kalau dia masih berani ngadepin ya itu pakai gitu. Depan-depanan. Nah, kalau fisika tuh ada dua, ada panas, ada dingin. Kalau yang panas itu bisa misalnya orang disiram sama air panas misalnya, atau dia biasanya kecelakaan sih, dia gendong anak itu disembari masak tiba-tiba anaknya kena. Jadi walaupun dia terkena bahan-bahan kimia, kan biji besi kalau dilumerin kan juga itu kan bahan kimia kan, senyawa unsur kimia kan ya. Itu tetap lukanya bukan luka kimia, luka kimia ya, tapi luka panas, fisika ya. Iya, fisika. Panasnya yang pengaruhnya ya. Dan dingin juga jangan sangka nggak dingin nggak ini. Misalnya contoh orang kalau misalnya kita ke tempat dingin, sepatunya kita jadi bolong itu, terus kena dingin itu ada yang kita kenal sebagai frostbite. Frostbite itu jadi dia beku gitu, akhirnya kakinya bisa diamputasi tuh, bisa luka. Karena mati saat itunya. Saya nonton film Unit 731, Dok. Dokter tahu Unit 731 filmnya. Di Jepang ada studi mengenai bagaimana kekuatan manusia
Dikasih dibekuin dok sampai sebeku-bekunya dan ternyata dipotong pun udah nggak berasa tuh. Nggak berasa dipotong. Dan itu kalau akhirnya dia diambil begitu, akhirnya nanti bisa rontok ini. Iya. Mati. Nah itu namanya dingin. Jadi entah itu kepanasan yang terlalu panas atau dingin yang terlalu dingin, itu akibatnya tetap buruk tuh dok ya. Iya. Jadi yang saya juga pernah tahu satu kasus pendaki Gunung Himalaya yang sampai kehilangan kuku-kukunya tuh dok. Iya, jari-jari bisa hilang. Kuku, jari-jari gara-gara beku. Gitu, iya. Ya. Kalau nggak salah mahasiswa UI sempat ada yang seperti itu dok ya. Kalau nggak salah ya. Nah, jadi itu disebut dengan trauma fisika. Iya. Nah, akibatnya dok, kalau trauma fisika sama kimia sama parahnya nih dok ya? Iya, sama. Tapi untuk sampai ke kematian yang paling bahaya yang mana nih dok? Tumpul, tajam, tembak, kimia, fisika, apalagi dok tadi dok? Udah ya? Udah. Passing psikis ya yang terakhir ya. Yang paling berbahaya trauma yang mana nih dok terhadap keselamatan bukan jiwa? Berbahaya, kalau dilihat dari statistik terbanyak tajam dan tumpul. Tumpul paling banyak. Karena orang kalau melakukan penganiayaan segala macam paling gampang tuh dia pakai senjata tumpul karena itu ada di mana-mana, bisa batu, bisa tinju sendiri, bisa kayu, bisa apa segala macam. Kalau pisau segala macam kan orang nggak bebas dulu ya. Ya kecuali daerah-daerah tertentu orang yang memang biasanya bawa senjata tajam. Tahu ya kalau misalnya orang Madura itu bawa senjata tajam itu biasa di sana. Jadi kalau polisi udah periksa gitu dia bawa senjata tajam gitu, bawa celurit, itu nggak bisa diapa-apain. Taruhnya tahu di mana Frankie? Di selangkangan Frankie. Iya. Nama mereka terus selangkan diselip begitu, di sela gitu. Saya juga nggak tahu bagaimana caranya sampai mereka nggak kena luka sendiri. Pakai sarung kan dok. Mungkin ada kayak ya, tapi kan ada naruhnya juga kan ada sarung kulitnya dok. Mungkin ya dok ya. Kita bingung naruhnya gitu loh Frankie. Ya saya dengar sih memang seperti itu, tapi saya sendiri belum tahu. Mesti tanya nanti sama Fitri dok untuk naruhnya di mana dok. Nah, jadi artinya kita bicara dari statistik ini luka trauma terbanyak benda tumpul. Tapi begini Frankie, ada satu istilah yang memang kita mesti tahu. Kita nggak ngomong adalah kekerasan benda tumpul. Kenapa gitu? Kita ngomongnya kekerasan tumpul. Kekerasan apa? Blunt force injury bahasa Inggrisnya. Blunt tumpul, force injury kekerasan tumpul. Cedera injury, cedera akibat kekerasan tumpul. Sama sharp weapon injury. Nah, sekarang contoh. Saya mau nanya, kalau saya punya bayonet, tahu bayonet ya? Tahu. Itu kan pistol. Ujungnya ada pisaunya. Ya, senapan. Kalau saya tusuk, kekerasannya tajam kan? Iya. Kalau saya pencet, kekerasan senjata api kan? Iya. Oke, sekarang saya punya golok. Saya ketok sama gagangnya, kekerasan tumpul. Iya. Padahal senjatanya senjata tajam. Oke, paham dok. Blunt force injury bukan force-nya yang tajam. Sekarang contoh saya menanya, botol itu tajam tumpul kan? Tumpul. Kalau botolnya saya pecahin, gitu jadi tajam kan? Iya. Kekerasannya tajam, senjatanya tumpul. Apa botol? Gitu lah. Iya. Jadi kita nggak bisa bicara senjatanya ya. Makanya kalau dokter kalau nulis ya, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tumpul. Senjatanya bisa aja senjata tajam. Misalnya golok yang diketok itu pakai gagangnya gitu loh. Iya kan? Ya, kayak gitulah. Itu jadi itu jangan sampai. Istilahnya harus hati-hati dok ya. Tapi kalau tembak nggak. Kekerasan senjata api. Udah pasti itu ya. Senjata api. Kalau senjata api berdasarkan adanya anak peluru maka dapat dipinpoint senjata api berkaliber sekian. Nah sekarang Frankie bisa terangin nggak kaliber itu apa? Nggak dok. Kaliber nggak tahu. Nih kan kalau anak peluru kan kita dapat anak peluru nih ya. Anak peluru bentuknya seperti lonjong gitu ya, ada alasnya. Kalau diberdiriin tuh bentuknya seperti kayak begitu ya, tajam kayak gunung. Nah di bawahnya kan bulat. Dasarnya diameternya berapa? Kalau diameter misalnya 9 milimeter diameter garis tengahnya itu dijadiin inci Frankie. Dijadiin incinya jadi
0,38 inci. Artinya kaliber 38. Kaliber 38 artinya diameternya 0,38 inci. Inci itu artinya 2,54 mm. 1 inci. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau ada ini diameter sekian dirubah menjadi inci, dikaliin 100 aja, itu adalah kalibernya. Kaliber 38 artinya diameternya 0,38 inci. Kaliber 45 ya sama juga, kayak gitu loh. Makin gede, makin besar pelurunya, Dok ya. Itu. Jadi makanya kalau dokter selalu dia akan ukur itunya. Nah, sekarang kalau kelongsong itu kan bentuknya seperti kayak gelas. Ya. Tapi di bawahnya lebih lebar kan? Ya. Nah, diameter atasnya itu adalah kaliber. Dari situ ya, Dok ya. Itu adalah kaliber. Jadi supaya kita tahu aja gitu loh. Nah, senjata yang biasa dipakai sama polisi kan semua pakai revolver tuh, senjata yang ada 6 kadak peluru itu 38, 9 mili. Ya kalau dokter bilang diameter 9 mili itu kaliber 38 gitu loh. Gitu. Kalau tentara biasanya kalibernya lebih gede. Iya. 42 misalnya. Ya karena beda tugas, Dok. Nah, terus kalau pistol gitu kecil 5,6 misalnya. Berarti 0,56 inci gitu loh. Jadi kalau tentara kan tugasnya membinasakan, kalau polisi kan melumpuhkan, Dok. Jadi harus pakai yang lebih gede. Tapi ada satu, Frankie, saya pernah dapetin satu kasus bikin saya kaget. Saya kesadaran mana ada di buku-buku ya. Tapi keadaan kasus beneran itu saya dapetin sekali waktu masuk orang. Kalau orang kuat tembak paling 1, 2 gitu tembakan gitu ya. Ini banyak puluhan, Frankie. Waktu di otopsi setiap lubang-lubang itu dia dapat anak peluru. Pelurunya bulat-bulat, bukan lonjong. Shotgun, Dok. Shotgun. Saya bilang, setahu saya itu shotgun itu dipakai buat nembak gajah. Karena kalau nembak gajah pok gitu. Terus sebenarnya itu apa? Jadi seperti kayak kelongsong gitu ya. Diisi sama gotri, itu namanya gotri. Gotri seperti anak peluru ban sepeda itu becak lah. Isinya lahar. Iya, isinya itu. Itu ditaruh di situ, begitu ditembak itu meledak, puk. Jadi semua bola-bola kecil gotrinya itu habis dan menyebar. Kebayang nggak? Kalau dekat gini satu lubang isinya bola-bola di dalam semua. Tapi kalau jauh begini kan bolanya menyebar. Yang ditembak itu apa? Maling, Frankie. Mati dong, Dok. Ya matilah. Ya lubang itu. Saya kalau tembakan masukin. Saya pikir kenapa dia ditembak senapan gajah? Yang nembak siapa? Satpam. Kok dia punya? Ya biasa suka berburu babi hutan. Itu gila itu kalau. Saya pernah dapat sekali, Frankie. Dan tahu nggak kalau di situ kalibernya beda. Sama seperti kalau itu anak peluru kan diameternya. Itu kita ambil bola-bolanya itu. Totalnya bolanya berapa? Nah, berat bolanya itu bisa contoh dalam 1 pounds, dia bilang pounds itu jadi berapa bola? Kalau bolanya 30 berarti itunya kalibernya 30. Kalau jadi 10 bola berarti kalibernya 10. Jadi berapa bola yang bisa dihasilkan dari 1 pound barang itu. Jadi makin kecil poundnya berarti diameternya bola-bolanya makin gede. Iya, itu kan gak gampang tuh punya musik Afrika, gitu. Frankie. Banyak orang di Afrika yang pakai begitu buat tembak gajah biasanya. Tapi orang seperti itu kalau menurut saya keterlaluan. Karena kenapa? Atau dia nggak tahu malahan. Iya. Nembak orang pakai cara seperti itu. Setuju, Dok, itu keterlaluan sih, Dok. Makanya saya sampai ketawa, tapi ketawanya ketawa kesel juga kok sampai hati ya nembak pakai kayak gitu. Tapi bukan cuma itu, Frankie. Untuk orang-orang yang biasa bergaul dengan senjata api, mereka juga ada beberapa keterlaluan, Frankie. Pernah tahu peluru dum-dum? Namanya saya pernah tahu, tapi saya lupa. Anak peluru itu, kan ini kelongsong. Kayak kelongsong ini anak peluru di sini kan dikasih mesiu kan di tengahnya. Iya. Nah, ini kan ujungnya lancip. Iya. Sama dia dibelah, digergaji. Ujungnya tuh ujung anak peluru. Jadi pada waktu tembak itu dia kembang seperti jadi kayak bakso. Bolu kukus. Oh iya. Bolu kukus atau bakso. Bakso kan sekarang tuh dipotong tuh.
Kebayang nggak? Kalau dipotong 4, jadi dia akan seperti gitu, dia lukanya kerusakan lebih hebat. Bahkan kalau tembakannya begitu besar, dia bisa jadi 4 bagian dan masuk jadi 4 bagian. Itu dum-dum namanya. Akurasinya kurang ya, Dok ya? Akurasinya kurang, tapi itu berbahaya karena lebih mematikan, Franky. Dan ada beberapa orang yang pakai peluru begitu, peluru dum-dum namanya. Buset. Ada satu lagi istilah yang juga banyak yang tahu, ricochet. Tahu nggak ricochet? Ricochet itu artinya saya nembak sana, kena benda lain baru ke situ. Nggak langsung. Kita tahu dari mana ricochet. Begitu dikena benda dia penyok kan. Penyok itu baru masuk situ. Saya tahu ricochet gimana. Karena kebetulan anak pelurunya itu anak peluru yang beda sama yang lain, Frank. Biasanya anak peluru itu adalah anak peluru dalamnya PB ya, timah hitam, ya. Di luarnya ada selaput kuprum tembaga. Jadi warnanya kuning. Ini sama seperti itu, tapi karena dia kena benda itu, yang selaputnya hilang. Mestinya di bawahnya tuh adalah timah hitam, PB. Ternyata di depannya tuh baja, Franky. Jadi ada inti baja di bagian ujung. Sehingga dia terkelupas, tapi inti bajanya kelihatan. Di bawah inti bajanya baru ada PB. Nah, itu anak peluru khusus. Yang dikasih itunya supaya dia daya tembusnya luar biasa, lebih jauh. Ya. Dan barang itu, karena itu barang yang aneh, kelihatan dia terkelupas. Dia tembak di belakang, dia nyangsang di sini, di kulit sini, penjendol. Waktu saya keluar, saya dapat keren banget gitu. Nah itulah saya bawa pulang, Franky. Masih ada, Dok? Saya bawa pulang. Saya udah kasih ke penyidik. Ya artinya kita dokter pun kita harus tahu soal balistik itu, tahu sampai detail, dan itu saya juga mengajarkan pada mahasiswa soal itu. Gitu. Mahasiswanya dokter diajarin tuh yang kayak gitu? Ya ajarin lah. Nah itu kan ada dua macam kan. Itu pistol juga kan ada yang antara pistol yang tadi kita bilang itu pistol otomatis, revolver, sama satu lagi itu yang gunshot tadi. Beda kan, kalau yang gunshot tuh dia tidak ada alurnya, Franky. Nah itu kita ajarin juga. Jadi ya tahulah sedikit-sedikit. Cuman kalau praktek saya nggak pernah terus terang. Franky mungkin lebih. Yang kayak gitu nggak perlu, Dok, kan kita kan sipil, Dok. Kita masih. Enggak, tapi pengetahuan itu. Oh iya, maksudnya prakteknya, Dok. Dalam praktek ya, Franky, saya kasih tahu aja. Pernah ada satu kejadian yang itu membongkar kasus. Jadi ceritanya gini, ada sekelompok anak-anak pejabat nih, pergi keluar. Terus salah satu temennya ketembak. Dalam ceritaannya, mereka bilang nggak sengaja ketembak. Pakai senjatanya apa? Dikasihlah senjata. Ya. Terus yang aneh, si orangnya ini, ya salah satu dari mereka ngasih ke polisi. Ini katanya kelongsong ketemu di TKP. Kelongsong ketemu di TKP. Begitu diperiksa dari gambaran anak itu bukan. Yang kelongsong ketemu di TKP cuma apa? Pistol apa revolver, Franky? Kan kalau revolver begitu ditembak tok gitu, anak pelurunya lompat, kelongsongnya tetap di dalam sini kan? Ya. Jadi nggak mungkin ada di TKP. Ya dong. Kecuali rajin amat dia buang dulu di situ. Ya nggak mungkin habis nembak terus dibuang di situ kan, itu namanya menyengat. Nah pada kasus itu dia bilang ketemu di TKP, padahal senjatanya itu senjata revolver. Berarti kan dia ditangkap langsung dia. Akal. Karena kalau pistol otomatis yang biasa dipakai soal buat perempuan atau siapapun yang juga gitu, dia anak peluru lompat, kelongsongnya lompat. Kelongsong ada di TKP. Nah pengetahuan gitu, logika itu kan kita dokter mesti tahu. Kita bilang wah itu pelakunya dari situ, tangkap aja. Karena itu kan dari revolver. Nggak mungkin ada di TKP. Kalau di TKP berarti dia sendiri yang buka, dia pelakunya. Betul nggak? Iya. Makanya saya bilang tadi rajin amat gitu, mesti sampai dikeluarin dulu. Ya itu kita mesti tahu gitu. Karena dokter forensik kalau nggak tahu gitu, kita ngobrol sama polisi kan gila juga. Jadi sekarang saya lebih jelas nih, Dok. Kalau dulu dokter ngomong trauma, di otak saya cuma memikirkan trauma terhadap trauma psikis. Sekarang trauma itu adalah suatu
akibat daripada perbuatan, Dok ya. Oke, jadi ini membuat saya trauma juga nih, Dok. Tapi ini terus terang ini pelajaran yang termasuk bagian paling banyak dibahas di forensik, sampai begini pola luka gini. Nanti kapan-kapan saya minta Dokter Jaya jelasin, Dok, contoh-contoh kasus trauma, Dok. Kan tadi cuma berapa contoh, Dok. Ya kan kalau kita bahas mungkin satu contoh kasus kita bisa ceritain, Dok. Ini kasus-kasus seperti ini secara lebih mendetail, Dok. Oke. Iya, Dok ya. Ada yang lain, Dok, mengenai trauma, Dok? Ya, untuk sementara itulah, ini cuma perkenalan aja supaya tahu yang namanya trauma tuh kayak apa sih. Sedikit dong, Dok, dilanjutin, Dok. Saya penasaran dengan kronis dengan akut tuh, Dok. Oh iya, kalau kronis sama akut tuh begini. Ada suatu keadaan, itu bisa trauma, bisa penyakit, segala macam. Kalau begitu dia kena sekarang dan kemudian dia meninggal pada saat itu namanya akut. Nah, diulang, Dok. Kondisi ya bisa trauma, bisa penyakit mengenai seseorang dan kemudian dia kalau sakitnya parah banget atau sampai meninggal, parah banget atau meninggal, itu namanya akut. Jadi boleh dibilang penyakit parah tuh, Dok ya? Ya, parah seketika. Parah seketika ya. Nah, ada yang kronis. Kalau dia nggak meninggal disebut akut juga nggak, Dok? Nggak meninggal, parah tapi pada waktu kejadian itu akut. Tapi kalau penyakit itu masih ada, tapi dia tidak bikin orang ini kenapa-napa, cuma ada gejala dikit-dikit, itu jadi kronis. Kronis itu berlanjut lama gitu loh. Jadi kronis itu boleh dibilang penyakit yang sudah lama. Iya, berlangsung terus-menerus dalam waktu yang lebih lama. Kalau akut taksek, gitu ya? Ya. Mulai lebih paham, Dok. Kalau enggak, kalau nanti orang ngomong akut. Nah, misalnya contoh orang batuk-batuk, kamu udah batuk apa? Udah batuk 3 bulan yang lalu, batuk-batuk terus nggak berhenti, itu kronis. Nggak mati-mati lagi, Dok. Iya. Kalau dia begitu baru batuknya parah banget segitu, nah itu akut. Nah, biasanya misalnya contoh yang paling gampang nih hepatitis, Frankie. Hepatitis itu ada 2, hepatitis A, hepatitis B. Kalau hepatitis A, tiba-tiba dia badannya meriang, panas gitu, tiba badannya kuning gitu, kondisi langsung gelepak di tempat tidur, itu akut. Tapi kalau penyakit hepatitis B, virusnya beda, virus A, virus B beda. Kalau virus B, badannya ngeriang sedikit, makan obat ada baik sedikit, dia naik turun, badannya kuning dikit aja kuning. Kalau yang akut itu langsung kuning banget, kencingnya tuh udah coklat. Badannya kuning sekali, itu akut. Lalu yang kronis, ya seperti antara sakit dan enggak gitu loh. Tapi berlangsung bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun kan. Itu hepatitis B. Hepatitis B. Hepatitis tuh hati, Dok ya? Iya. Radang hati karena virus. Nah, kalau yang hepatitis B itu justru yang bahaya yang B itu. Loh, kenapa bahaya, Dok? Bisa jadi kanker. Oh, seperti itu. Kalau yang akut, ya akut ujungnya mati atau dia sembuh sama sekali. Dia nggak berlanjut-lanjut. Hepatitis menular kan, Dok? Menular. Pantesan dulu saya didiagnosa hepatitis sama dokter pembantu saya takut nyuciin baju saya, Dok. Jadi ya, lebih bahaya hepatitis B, Dok ya? B bahaya. Dokter paling tahu, makanya yang namanya vaksin tuh vaksinasi tuh hepatitis B. Bukan hepatitis A ya? Nah, kalau A mah akut banget. A itu dari makanan. Kalau yang B itu misalnya dari jarum suntik atau apa. Gejalanya kuning-kuning, ada kuning-kuning dikit gitu loh, nggak banyak, panasnya dikit. Kalau ini panas sekali tuh. Jadi kalau nggak mati, ya dia sembuh segera. Nggak ada hepatitis C, D, dan ada lagi, Dok. Ada C juga bahaya. Sekarang banyak, sekarang makin lama dokter makin pintar, penyakitnya makin banyak kan. Mendingan gak usah tambah pinter, Dok. Kalau dulu mah nggak ada penyakit macam-macam. Begitu tiba-tiba meninggal, kenapa? Kesambet ya. Nggak taunya kalau diperiksa ternyata kanker gitu loh. Kan kayak zaman dulu angin duduk yang pernah kita bahas tuh, Dok. Ya kan? Angin duduk, sangkanya angin duduk, oh ternyata jantung. Iya. Ya kan, Dok? Padahal nggak ada bangkunya, duduk di mana dia? Oke. Ya udah, Dok. Jadi ini thank you banget, Dok. Jadi nanti janji, Dok ya, untuk kasus-kasus trauma nanti kita coba bahas, Dok. Oke. Karena menurut saya tuh pasti banyak kasus-kasus itu, Dok.
Oke. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.